Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 179. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini diceritakan bahwa semenjak memasuki singularitas, Xiaoyu telah banyak belajar dan juga banyak bekerja. Di sana dia mempelajari cara mengendalikan api abadi. Dan sekarang, api abadi telah berada di tangan Xiaoyu. Dan dia telah memadatkan kekuatan itu di tangannya. Selama Xiaoyu bisa menguasai kekuatan dari api abadi, maka dia akan bisa melawan para penyusup yang akan masuk ke singularitas. Dan kini, kekuatan Xiaoyu sudah berkembang dengan pesat. Tapi kekuatan itu belum sepenuhnya ia kuasai. Dan masih butuh sedikit waktu lagi untuk bisa menguasai kekuatan itu sepenuhnya. Walaupun baru sedikit yang dikuasai oleh Xiaoyu, itu sudah mampu untuk menahan Yuan Shi Tianxun untuk masuk ke tempat ini. Dan sekarang, Xiaoyu akan melakukan hal itu. Xiaoyu mengatakan bahwa di luar sekarang, Auxue dan Sun Wukong masih bertarung melawan Yuan Shi Tianxun dan juga Vaisravana. Keduanya masih terus berjuang sampai api Xiaoyu benar-benar membesar. Karena bila api Xiaoyu tidak kunjung membesar, maka pertarungan mereka akan terus berlanjut, kata Xiaoyu pada semuanya. Bailang kini tak percaya bahwa Sun Wukong telah hidup kembali. Kemudian Xiao Bei merasa bahwa Vaisravana begitu kuat karena telah membunuhnya dengan satu kali pukulan. Dan ular putih mengatakan, apakah sekarang hanya akan berharap pada monyet dan manusia naga? Karena jika mereka kalah, dan Vaisravana beserta Yuan Shi Tianxun berhasil masuk ke sini, maka mereka semua yang ada di dalam ini akan segera mati, kata Baishi. Dan kini Bailang meminta pada Xiaoyu agar dia dikeluarkan saja, karena dia akan membantu Sun Wukong dan Auxue melawan para musuh. Tapi Xiaoyu tidak mengizinkan Bailang untuk keluar, karena di sini Bailang disuruh untuk memulihkan tenaganya. Dan jika Bailang keluar dari tempat ini, kemungkinan kekuatannya tidak akan sama seperti semula karena masih dalam masa pemulihan. Dan Biksu Tong menyuruh Bailang untuk tenang karena Auxue dan juga Sun Wukong pasti akan bisa mengatasi hal ini. Tiba-tiba saja Baji dan Wuqing juga berada di tempat ini. Baji pun langsung memanggil gurunya. Sang guru kini terkejut dengan kedatangan Baji dan juga Wuqing. Lalu Bailang berkata, "Hai saudara Baji, Tuan Wuqing juga ada di sini." Lalu Baji berkata pada semuanya, "Adakah yang bisa memberitahu babi tua ini apa yang terjadi? Tempat aneh ini tiba-tiba datang dalam sekejap mata." Kemudian Biksu Tong berkata, "Ini ada di dalam Tinder atau pusat badai api abadi. Kita semua berada di dalam sini karena dikirim oleh Xiaoyu," kata sang biksu. Dan Baji pun mengatakan, "Xiaoyu, apakah dia orang yang di atas itu? Tampaknya dia menjadi sangat berbeda sekarang." Dan Biksu Tong mengatakan, "Iya benar, karena dia sekarang telah sadar akan siapa dirinya sebenarnya. Dan tentu saja dia akan terlahir kembali. Bukankah ini yang kita harapkan?" kata sang biksu. Xiaoyu pun kini menyambut Baji dan Wuqing. Dia mengatakan, "Baji, Wuqing, kalian semua kelelahan. Maka aku membawamu ke sini untuk beristirahat." Dan kini Bailang merasa khawatir karena sekarang yang diandalkan di luar untuk bertarung hanyalah Sun Wukong dan Auxue. Dan Xiaoyu pun membenarkan kata-kata dari Bailang. Xiaoyu pun berterima kasih pada semuanya karena telah berjuang dengan sangat keras. Dan Xiaoyu beruntung memiliki mereka semua. Xiaoyu pun juga percaya bahwa sekarang kemenangan akan menjadi milik mereka. Di luar dari badai api abadi ini terlihat Sun Wukong dihajar habis-habisan oleh Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi pun berhasil mematahkan tubuh Sun Wukong, tapi Sun Wukong masih bisa bergerak
karena itu hanyalah bayangan. Bayangan-bayangan dari Sun Wukong ini datang tidak ada habisnya dan langsung mengeroyok Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi pun juga menghajar bayangan-bayangan itu dengan sepenuh hati. Bayangan yang tiada henti datang menyerang Yuan Shi Tianxun dan membuatnya sangat kesal. Sampai-sampai Yuan Shi pun harus meremuk kepala dari bayangan itu. Karena Yuan Shi sekarang merasa bahwa sudah tidak ada waktu lagi dan dia sudah terlambat gara-gara si monyet sialan ini. Bayangan dari Sun Wukong tidak hanya menyerang fisik tapi juga menyerang mental. Mereka terus saja mengejek Yuan Shi Tianxun. Bayangan yang sangat banyak kini berkumpul dan menjadi satu dan menyerang Yuan Shi Tianxun secara bersamaan. Menghadapi satu Wukong aja kesulitan, gimana menghadapi ribuan Wukong? Pasti Yuan Shi menjadi stres sekarang. Yuan Shi yang sudah benar-benar muak dengan Sun Wukong, kini dia mengeluarkan jurus andalannya yaitu panah laser hitam yang sangat banyak dari dalam tanah. Dan kini bayangan-bayangan Sun Wukong menghilang karena serangan dari Yuan Shi Tianxun ini. Dan bayangan yang tersisa kini memegangi tangan beserta kaki Yuan Shi Tianxun. Pergerakan dari Yuan Shi Tianxun kini sudah diblokir habis-habisan oleh Sun Wukong. Bayangan-bayangan Sun Wukong ini menahannya dengan sangat kuat, sehingga Yuan Shi Tianxun kesulitan untuk bergerak. Yuan Shi yang kesal pada Sun Wukong, kini dia bertanya, "Raja monyet, apa yang kamu inginkan?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Aku tak menginginkan apapun, aku hanya ingin menjagamu dan terus bermain bersamaku." Dan sekarang, Yuan Shi pun memohon agar dirinya dibiarkan untuk pergi. Seorang Yuan Shi memohon pada Sun Wukong. Wow, Sun Wukong pun mengatakan pada Yuan Shi Tianxun, "Hei Yuan Shi, kamu tahu kan kesalahanmu? Tenang saja, nanti setelah api abadi muncul, aku pasti akan melepaskanmu kok." Mendengar kata-kata itu dari Sun Wukong, kini Yuan Shi marah dan berteriak, "Monyet sialan!" Kini Xiaoyu terlihat memejamkan matanya, dan Xiaoyu menjamin bahwa semua orang yang ada di sini akan merasa aman karena sekarang semua kekuatan dari Xiaoyu sudah akan penuh. Xiaoyu pun berharap agar Sun Wukong bisa menahan Yuan Shi Tianxun sebentar lagi. Dan di luar dari tempat ini, Sun Wukong masih berusaha keras untuk menahan Yuan Shi Tianxun. Di dalam pertarungan kali ini dengan Yuan Shi Tianxun, Sun Wukong merasa sangat senang. Dan tiba-tiba saja, sekarang badai api abadi sudah menjadi besar. Membesarnya badai api abadi itu menimbulkan asap yang sangat tebal. Yiwachi yang dari jarak jauh pun melihat apa yang terjadi, karena Yiwachi sekarang merasakan bahwa seluruh pantai menjadi bergetar. Kita berpindah ke pertarungan Auxue. Auxue kini masih saja terus dihajar oleh Faiz Ravana. Dia pun menerima pukulan demi pukulan di wajah dan juga tubuhnya. Pukulan itu benar-benar membuat Auxue tidak berdaya dan dia pun terlempar kemana-mana seperti sebuah bola pingpong. Auxue yang merasa dirinya sudah tidak bisa bangun kini berkata, "Sangat kejam sekali paman, kau memukuli anak laki-laki yang tidak bisa menggunakan tangannya lagi. Kamu pasti akan mendapat balasan paman," kata Auxue pada Faiz Ravana. Dan kini Auxue pun muntah darah dengan sangat banyak akibat serangan dari Faiz Ravana. Dan kini, Faiz Ravana pun berjalan mendekati Auxue. Faiz Ravana memang sengaja menghajar Auxue dan tidak membunuhnya. Dan sekarang, Faiz Ravana berkata pada Auxue, "Aku sekarang mencoba membangkitkan semangat juangmu dengan menggunakan pukulanku. Diriku ini biasanya tidak memberikan lawan dengan perlakuan seperti ini. Tapi itu juga tergantung pada kekuatan naga kuno yang kau miliki," kata Faiz Ravana pada Auxue. Auxue kini benar-benar bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Faiz Ravana pada dirinya. Auxue yang sudah terluka parah kini berkata pada Faiz Ravana, paman, apa kau melihat itu? Lihatlah, api abadi akan segera bangkit dan setelah naik, pertarungan kita tidak ada artinya. Biarkan aku pergi saja paman." Faiz Ravana pun menimpali perkataan dari Auxue. Bocah, apa kau pikir aku merasa kasihan padamu karena aku tidak membunuhmu? Dan tujuanku itu bukan api abadi, tapi tujuanku sekarang adalah dirimu. Auxue pun lalu berkata pada Faiz Ravana, paman, kalau kau ingin balas dendam, pergilah saja kau ke tempat naga gulong. Tidak ada gunanya kau menghajarku seperti ini, karena aku bukanlah dia, kata Auxue. Dan Faiz Ravana pun tidak menghiraukan kata-kata dari Auxue, karena dia sekarang ingin melihat kekuatan yang sebenarnya dari Auxue. Faiz Ravana berharap perlakuan kasar yang dia lakukan pada Auxue bisa membangkitkan kekuatan aslinya
dan memunculkan jiwa naga kuno miliknya. Vaisravana pun kembali mengangkat tangannya dan menggunakan jurus hukum abadi. Dia pun memadatkan udara dan mengurung Auxue di dalamnya. Dan kini Vaisravana pun berkata, bocah, berjuanglah. Jika kau mati begitu saja di tanganku, itu tidak akan berguna. Auxue pun berteriak dan mengatakan bahwa dirinya akan segera terbelah karena kekuatan dari Vaisravana ini. Dan tiba-tiba saja Auxue memejamkan matanya dan dia sekarang seperti berada di dalam ruangan yang gelap. Auxue pun kembali membuka mata dan dia bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian muncullah Xiaoyu di belakang Auxue. Xiaoyu pun berkata pada Auxue bahwa dirinya saat ini telah datang di hati Auxue. Dan Auxue berkata bahwa keadaannya sekarang sangat buruk dan mungkin dirinya akan segera mati. Tapi Xiaoyu tidak mengharapkan kata-kata ini dari Auxue. Xiaoyu pun lalu berkata pada Auxue, apakah kau berencana untuk menyerah, Auxue? Semangatlah. Auxue pun menjawabnya, iya jelas, karena aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Lalu Xiaoyu menjawab kata-kata dari Auxue, jika kamu menyerah sekarang, maka kamu tidak akan bisa menghentikan dan juga mengalahkan Vaisravana. Auxue pun bingung, lalu bertanya pada Xiaoyu, Xiaoyu, kenapa kau masih saja mengandalkanku? Lihatlah, aku sekarang sudah terluka begitu parah dan sudah tidak bisa bertarung lagi. Dan kini Xiaoyu memberi semangat pada Auxue. Dia mengatakan, karena kau adalah seorang naga pemberani, Auxue. Auxue kini terkejut dengan kata-kata dari Xiaoyu. Lalu Xiaoyu kembali mengatakan bahwa dunia tidak mengerti dirimu. Pukulan tidak akan bisa membangkitkan semangatmu. Dan sebaliknya, motivasi dan dukungan akan lebih efektif pada dirimu. Jangan salah paham padaku, Auxue. Aku tidak mengatakan ini dengan sengaja, tapi aku tahu bahwa kau memang berani dan bisa diandalkan. Tolong, semangatlah, kata Xiaoyu pada Auxue. Setelah mengatakan itu, kini Xiaoyu menghilang. Dan kini, Auxue merasa bersemangat lagi karena kata-kata dari Xiaoyu. Auxue pun kini membuka matanya dan terlihatlah Vaisravana di depannya akan segera menyerang dengan kekuatan yang penuh. Kemudian Auxue pun memberontak, berusaha memecahkan segel pengikat dari Vaisravana. Auxue pun berkata, hei paman Vaisravana, aku masih memiliki masa depan yang cerah dan aku tidak akan mati sekarang. Setelah berkata seperti itu, kini segel dari Vaisravana menjadi hancur dan Auxue pun berubah menjadi naga emas seperti yang telah diharapkan oleh Vaisravana. Karena naga emas ini adalah naga kuno. Vaisravana kini terkejut sekaligus senang bahwa yang dia harapkan ternyata muncul juga. Dan kini Auxue yang dalam bentuk naga emas kemudian mengambil pedang milik kakaknya. Sambil membawa pedang itu, Auxue melayang di udara. Dan inilah kekuatan Auxue yang sebenarnya. Jiwa naga emas tertinggi. Dia terlihat sangat keren. Auxue pun kini akan segera menyerang Vaisravana. Dan Vaisravana pun berkata, sepertinya bimbinganku dan juga penindasanku sangat efektif untuk dirinya. Itu dia yang kuharapkan dari tadi. Kekuatan yang seperti ini. Vaisravana pun sekarang berkata bahwa kekuatan yang Auxue miliki ini adalah kekuatan tertinggi yang hanya bisa dialami dalam pertempuran hidup dan mati. Dan sekarang Vaisravana sudah memasang kuda-kuda dan siap untuk menghadapi serangan dari Auxue. Dirinya pun kini berteriak, naga emas, mari kita berjuang bersama. Naga emas Auxue kini meluncur dengan sangat cepat dengan membawa pedang milik kakaknya. Vaisravana pun kini mengumpulkan kekuatannya dan dia pun mengadu kekuatan dari dirinya dengan kekuatan naga emas milik Auxue. Dan dari adu tenaga itu terciptalah sebuah ledakan yang sangat luar biasa. Lalu apakah yang akan terjadi pada pertarungan Vaisravana dan Auxue? Siapa yang telah memenangkan pertarungan ini? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.